so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Anjani, NIM 210102001 dari kelas 4A1 semester 4 Prodi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi bisnis selaku tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Dr. Roknal Aprianto Sarjana Ekonomi Magister Sains. Oke, sebelum memasuki inti dari pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Nah, di sini saya tampilkan sedikit PPT untuk memperjelas teman-teman. Jadi komunikasi bisnis itu merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan komunikasi. Ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini juga dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Contohnya saat ingin merekrut karyawan baru, staf HRD yang bertanggung jawab untuk memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Nah, selanjutnya di sini juga saya menampilkan unsur-unsur komunikasi bisnis ada di PPT saya. Yang pertama itu terdapat tujuan. Apa sih maksudnya? Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi itu melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, instruksi. Nah, maksud dari ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Nah, yang terakhir itu ada pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Selain terdapat unsur-unsur, komunikasi bisnis juga memiliki tujuan loh. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi bisnis itu? Nah, yang pertama yaitu memberi informasi atau informing. Tujuan terdapat dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis pada pihak lain. Sebagai contoh, misalnya seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai yang baru akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada untuk memperoleh pegawai yang diharapkan. Ia dapat memasang iklan lowongan kerja melalui surat kabar, majalah, radio, dan internet. Nah, yang kedua yaitu melakukan persuasi atau persuading. Maksudnya yaitu kedua dari sebuah komunikasi bisnis melakukan persuasi terhadap pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lainnya dalam bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Yang ketiga, yaitu melakukan kolaborasi atau collaborating. Tujuan yang ketiga ini dalam komunikasi bisnis yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal-soal yang telah diberikan. Bisa dilihat ya. Yang pertama dengan pertanyaan, bagaimana
pendekatan yang digunakan dalam menulis persuasif. Di sini ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan emosi, pendekatan empiris, pendekatan sosial, pendekatan persuasi dari sudut pandang penulis, pendekatan persuasi dari sudut pandang pembaca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu pendekatan emosi. Apa sih maksudnya? Maksud dari pendekatan emosi ini adalah menulis dengan tujuan mengajak pembaca merasakan emosi tertentu, setiap rasa takut, marah, atau gembira. Pendekatan ini biasanya dengan membuat cerita, contoh, atau anekdot yang memicu emosi pembaca. Yang kedua, ada pendekatan empiris. Maksudnya yaitu menulis dengan memaparkan data, statistik, atau penelitian yang menyokong argumentasi dengan logis dan rasional. Pendekatan ini adalah tentang fakta dan argumentasi yang kuat. Yang ketiga, ada pendekatan sosial. Maksudnya, di sini kita menulis dengan tujuan mengajak pembaca untuk bertindak dengan pertimbangan kepada orang lain dan lingkungan. Pendekatan ini menitik beratkan pada nilai-nilai seperti empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, ada pendekatan persuasi dari sudut pandang penulis, yaitu menulis dengan mengajak pembaca untuk melihat dunia dari sudut pandang pribadi penulis. Pendekatan ini tekanan pada pengalaman pribadi, pandangan, dan keyakinan penulis. Dan yang terakhir, yaitu ada pendekatan persuasi dari sudut pandang pembaca. Maksudnya, menulis dengan tujuan membentuk opini, membaca dengan memasukkan pandangan dan pikiran membaca pada tulisannya. Pendekatan ini berfokus pada empati, menawarkan diri pada posisi pembaca. Namun, tidak ada pendekatan yang tepat atau salah secara mutlak. Pendekatan yang dipilih tergantung pada tujuan menulis, audiens, dan situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana etika kombis yang berlaku dalam perusahaan. Di sini saya tuliskan ada beberapa etika kombis yang berlaku dalam perusahaan terkandung pada budaya perusahaan atau yang ditetapkan pihak manajemen. Yang pertama itu ada etika komunikasi bisnis. Setiap karyawan tuh harus menggunakan bahasa yang sopan dan halus saat berkomunikasi dengan rekan kerja atau dengan tamu perusahaan. Mereka harus menghindari penggunaan bahasa yang tidak pantas dan atau diatur. Yang kedua ada etika tata tertib. Setiap karyawan harus menjaga tata tertib di ruang kantor, termasuk memelihara kebersihan dan menjaga keindahan lingkungan. Mereka harus menghormati waktu dan mengurangi kekacauan. Yang ketiga, ada etika pelayanan pelanggan. Maksudnya, setiap karyawan yang harus berinteraksi dengan pelanggan harus memberikan pelayan yang baik, sikap yang ramah dan sopan. Mereka harus memperhatikan kepuasan pelanggan dan memperlakukan mereka dengan adil dan profesional. Yang keempat itu ada etika kerja keras. Setiap karyawan harus melakukan tugas dengan semangat dan memberikan yang terbaik. Mereka harus menghargai waktu dan tenaga rekan kerja dengan tidak membuat mereka kesulitan atau membuat masalah. Yang kelima ada etika kerja tim. Setiap karyawan harus bekerja sama sebagai tim dan bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Mereka harus saling membantu, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas, dan menghindari sikap individualistis atau egois. Yang keenam, ada etika komitmen pekerjaan. Maksudnya setiap karyawan itu harus melakukan tugas dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Mereka harus menghindari kemalasan, ketelataran, atau perilaku yang dapat merugikan perusahaan. Terakhir itu ada kerahasiaan. Maksudnya setiap karyawan harus wajib menjaga kerahasiaan perusahaan dan informasi yang telah dipercayakan kepadanya. Tidak dapat mengungkapkan informasi yang telah dipercayakan oleh perusahaan atau pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Berikut saya tampilkan beberapa hubungan antara komunikasi bisnis dengan akuntansi.
Yang pertama yaitu pengecekan akuntansi atau informasi. Dalam proses akuntansi, informasi keuangan dihasilkan untuk mencerminkan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Komunikasi bisnis dapat membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan merupakan pemantau kinerja perusahaan yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, penerapan standar akuntansi. Maksudnya, standar akuntansi ini dikembangkan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan pelatihan kinerja perusahaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi bisnis dapat membantu memastikan bahwa perusahaan mengimplementasikan standar resiko akuntansi yang sesuai sehingga mengurangi kecurangan keuangan. Selanjutnya itu ada kerjasama entrepreneur dengan akuntansinya. Maksudnya, komunikasi bisnis ini dapat membantu meningkatkan kerjasama antara entrepreneur dan akuntansinya. Akuntansi juga dapat memberikan nasihat yang tepat untuk wirausaha dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan telah dianalisis dan diinterpretasikan secara benar. Selanjutnya ada peningkatan kualitas laporan keuangan. Ini maksudnya komunikasi bisnis dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dengan komunikasi yang efektif antara penguasa dan akuntan. Perusahaan dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan merupakan pemantauan kinerja perusahaan yang akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan bisnis. Komunikasi bisnis dapat membantu mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dengan komunikasi yang efektif antara pengusaha dan akuntan, perusahaan dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan merupakan pemantauan kinerja perusahaan yang akurat dan dapat diandalkan. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan dari semua apa yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya yaitu setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang diterapkan untuk setiap anggota karyawan Anda. Dalam membukukan misalnya, Anda harus menetapkan dan memberikan komunikasi yang jelas tentang hak akses laporan keuangan dan proses pencatatan pembukuan bisnis. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya laporan keuangan Anda bisa saja digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Nah, itulah materi dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.